Nah, jadi di bathtub nih, di bathtub itu pakai bubble sabun gitu. Jadi pakai celana pendek, pakai celana renang gitu. Aku udah nyebur duluan, kan atasnya ketutup bubble gitu. Kameramen apa segala macam ada lah, itu kru-krunya yang penting-penting aja biasanya. Terus adegan di situ, pas sebelum take itu Lela juga masuk. Ya udah ngobrol-ngobrol sambil ngobrol, ngeliatin apa krunya persiapan, taruh lampu, taruh kamera apa ya, persiapan semua. Tiba-tiba ada dong yang nyelodong di bawah bubble tuh ke bawah gue gitu. Mental gue langsung kagetnya. Siapa itu, Mas? Lela, kan ada Lela. itu kayaknya lucu, kayaknya di Skandal Iblis deh Mas itu. Aku nggak tahu judulnya, aku nggak tahu, bener lupa banget. Mungkin kalau nanti suatu saat apa ngobrol sama Lela boleh ditanya deh. Boleh ditanya ya Mas. Mental aku langsung semua ngakak, kenapa gue gemeteran langsung. Ya gimana ya, itu pada saat itu ya langsung dipegang gitu aja. Ya grogi lah gitu, kaget lah. Itu usia, penasaran lagi, aku selalu nanya usia ketika lagi membaraknya di bioskop. Mas Teguh umur berapa itu Mas? Aku mulai tanggal umur 24, mungkin sekitar 25 di film itu juga 29 ya. Terus ada juga adegan Mas Teguh yang dua adegan sih sebenarnya yang berkesan menurut aku ya. Waktu di Misteri Permainan Terlarang itu sama Mbak Lela, Mbak Kiki, yang Mas Teguh dibuka bajunya pakai golok sama Kiki Fatmala itu yang baju tidurnya jebret itu memerankan pemuda yang lugu, yang tak berdaya di tengah wanita-wanita yang haus gitu. Kayaknya memang wajah Mas Teguh tipikal yang innocent ya kala itu ya. Jadi saat cocok itu perannya gitu. Saat Cocok itu gitu. ya, tapi sampai sekarang innocent loh. Tapi tetap ganteng, beneran tetap ganteng ya. Enggak, ya memang ya kebanyakan kayak gitu sih. Dan memang sebenarnya walaupun udah syuting berapa kali ya, masih suka deg-degan juga gitu pas adegan begitu, deg-degan ya. Kita muda kayak gimana ya, iya. Dikit banyak lah terpengaruh kan. Lawan main seksi-seksi ya Mas ya, cantik-cantik. Yang di film Kelipatan Tabu Mas Teguh, ini maaf ya, pakai baju kutung, pakai celana segitiga, itu harus berlopsenan sama Kiki Fatmala yang seksi banget kala itu di pinggir pantai. Gimana perasaannya itu Mas? Ya gimana sih ya rasain aja, kalian kan muda-muda nih. Coba misalnya kayak gitu terus nempel gitu. Pasti tak rasa deg-degan juga. Tapi deg-degannya beda kan. Terus. Jadi untungnya kita dapat narasumber yang oke ya ditanyanya ya. Jadi ya itu semua bener-bener ya luar biasa lah ya, perjalanan kayak gitu ya. Perjalanan kayak gitu luar biasa. Tapi lama-kelamaan juga maksudnya kalau udah ketemu orangnya, misalnya Kiki atau Ineke ya udah sering ketemu gitu, lama-lama ya lama-lama lebih banyak bercandanya gitu loh, lebih banyak bercandanya. Ketika adegan mesra ya Mas? Iya, ketika adegan apapun lebih banyak bercandanya. Ya makanya emang waktu itu pas umur 26 kan aku udah married ya. Itu istri nggak marah? Pernah ikut. Tapi ya itulah hebatnya pada saat itu ya, kru semua apa, kalau kita udah mau adegan yang love scene maksudnya gitu ya, pasti ada deh kru yang salah satu kru itu ngejakin, ayo kita beli apa yuk ke sana sama Dewi ya, namanya Dewi kan mantan. Bukan orang film Mas istrinya? Bukan. Diajak belanja, diajak beli kemana itu, jadi hilangnya. Pinteran yang ngomongnya ya. Pinteran ngomongnya. Ya, kru itu udah pasti punya cara-cara sendiri lah dia waktu itu.
Iya. seneng banget. Kalau nggak ngajakin main kartu lah. Jadi lupa ya kalau Iya, jadi nggak fokus sama kita syuting gitu. Kalau kita syuting mas gitu diliatin istri kan juga gimana, nggak mungkin lah kita. Tapi kalau lawan main Mas Teguh sendiri, kalau Mas Teguh bawa orang rumah gitu nggak keberatan ya mereka nggak? Oh, ini kaku Enggak gitu. keberatan. Enggak keberatan. Malah kayak lebih cara ya bedanya waktu itu kan apa namanya? Nggak kayak sekarang ya, lebih banyak diuber waktu, jam tayang apa segala macam ya. Jadi memang benar-benar persaudaraan itu jauh lebih kuat ya daripada Zaman dulu ya Mas ya. Disiplinnya pun ya Mas ya. Iya, nggak banyak artis yang terlalu ya mungkin sekarang juga nggak pada disiplin semua, tapi yang saya tahu pada saat itu kalau yang kurang disiplin, aduh, udah deh bahaya banget. Oh, zaman dulu kalau jam-jam segini secara komunikasi kan masih terbatas ya Mas ya. Nggak Iya, bisa karena memang gimana. sistemnya kekeluargaan ya, jadi waduh kalau yang macem-macem aneh-aneh udah deh semua kru Buyar ya. bukannya buyar apa ngeledekin atau apa di apa namanya dipeluncu habis-habisan lah di lokasi itu pasti. Kalau paling nyaman diarahkan sutradara sih apa nih Mas dulu? Ya? Zaman dulu sutradara yang paling klop nih cara kerjanya gitu tuh enak gitu. Siapa zaman Mas Teguh Mas? Itulah tadi karena suasananya pada saat itu memang beda ya mas sekarang, karena sekarang memang dikejar-kejar jam tayang lah apa segala macam. Jadi pada saat itu lebih banyak ke arah persaudaraan. Jadi rata-rata sama saudara ya kita deket, sama kru kita deket. Jadi suasananya enak banget gitu. Jadi ya kalau mau dibilang sutradara yang mana yang enak, kayaknya semua. Tapi sutradara mana yang berkesan, semua turut membantu dalam saya belajar untuk bermain. Tapi yang pertama kali itu kan biasa yang berkesan banget ya, Pak Sisworo itu tadi, Sisworo Gautama, almarhum ya luar biasa. Nah, kalau dulu mah mungkin ini pemuda impian para gadis-gadis dan mungkin yang bukan gadis juga hanya bisa ngelihat poster Mas Teguh, tulisannya Teguh Yulianto di bioskop. Wah, yang ganteng, bahan fantasi ya para cewek-cewek zaman dulu ini. Aku inget ya kalau ngomong-ngomong soal bioskop ya, saya nggak terlalu banyak nonton film aku sendiri. Iya, karena pernah kita nonton waktu itu premiernya diajak, ya udah nonton. Jadi ya pasti dong saya ajak istri nonton. Marah istri? Iya, ya bukan marah, nggak marah. Cuman pas keluar biru semua. Cebitin. Ya gimana adegannya seperti gitu, gimana kita nggak biru? Jadi ya jarang nonton akhirnya gitu. Jarang nonton film sendiri jarang. Tapi kan lebih kalau mau nonton pun kadang-kadang sendiri atau sama teman diajakin. Tapi jarang lah. Jadi justru nggak mau ngelihat kita di layar lebar sendiri tuh main adegan itu malu atau apa sih Mas? Bukan hanya malu juga ya, tapi pada saat itu kan kalau pemain itu nggak banyak dan itu aja. Ya pemainnya nggak banyak, yang kayak peran utama itu yang punya nama itu nggak banyak. Jadi kita nggak bisa lah kalau sebebas kalau mungkin sekarang ada siapa paling dilihat itu ya boleh minta foto 1-2 orang oke lah. Tapi kalau waktu lalu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak pernah aku liburan sama anak atau sama istri ya ke Ancol. Baru masuk dikerubutin. Itu kan biasa, terus ada tukang fotonya ngambil kesempatan tuh. Kita nggak bisa liburan akhirnya. Ya udah pulang aja lagi gitu. Ya harus diakui Mas Teguh memang hits banget lah di era itu. Ada nggak Mas punya fans yang benar-benar yang freak banget sampai gila sampai nyari-nyari itu ada nggak Mas? Waktu itu premier di Bandung ya kayaknya Jumpa Fan atau apa waktu itu namanya gitu ya. Jadi panitianya pengamanannya kurang bagus. Jadi waktu itu 3 orang aku lupa ya siapa aja ya, benar-benar lupa banget. Itu jadi dikejar-kejar banyak, mungkin ada hampir ratusan kali cewek. Itu kita muter-muteran di mall gitu. Dulu iya, gila, luar ya biasa, jadi ya? kayak gitu. Nggak, ya itulah sekali-kalinya kocak banget. Pernah juga pas syuting di daerah Kemayoran sini juga
pas lagi syuting jalanan. Jadi ada bapak ibu datang, ibunya hamil. Ibunya hamil. Katanya apa namanya? Itu udah main sinetron ya. Jadi di sinetron lebih banyak pegang antagonis. Jadi bapaknya ngarep saya nemuin, "Pak, mohon maaf sebelumnya. Minta tolong Pak, istri saya lagi hamil ngidam." "Oh ya, ngidam apa? Bagus dong. Ngidam gamparin Bapak." Digampar. Serius. Sekali aja Pak, udah. Ya udah mau gimana? Namanya orang lagi hamil. Akhirnya ya udah, tapi saya rasa ibunya juga nahan ya. Jadi nggak terlalu keras lah. Nggak terlalu keras, ya udah digambar sekali gitu. Itu ya Pengalaman ya Mas Mau. ketika kita di puncak karir itu Mas ya. Iya, pernah juga ngalamin jam 3 subuh ya, disamperin orang. Setelah tahu besok ceritanya, setelah pagi besok tetangga datang, Pak RT datang ngomongin ya, bahwa semalam itu sampai belakang udah dikepung sama orang cepak-cepak, apa banyak orang. Kenapa itu? Pada jam 3 pagi itu saya dibangunin istri, katanya ada orang nyariin kamu, itu bapak sama ibu sama beberapa orang. Oh kenapa? Saya nggak tahu. Saya ketemuin di depan. Bapaknya ngeliatin tapi kok kayaknya nggak yakin gitu. Ibunya bilang, "Oh bukan ini." Saya tanya, "Kenapa Pak?" "Oh enggak, ini apa yang pacaran sama anak saya namanya Teguh Julianto." "Oh, ya, tapi kok mukanya lain, bukan kamu. Anaknya hamil." Jadi dipikir saya, jadi saya disamperin, digeruduk, bukan disamperin, digeruduk udah dikepung lagi ya. Sampai belakang-belakang, setelah paginya saya tahu itu. Jadi, wah, ya udah kita akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata bukan. Itu syukurnya ada yang kenalin gitu, ibunya yang kenalin. Paling nggak pernah dia lihat, mungkin sekali 2 kali ketemu ya. Ya pengalaman-pengalamannya kayak gitu ya. Itu kan yang lucu-lucunya Mas. Kalau yang agak-agak dikit-dikit gitu, pernah nggak ditakdir jabat-jabat pada masanya gitu Mas? Yang tante-tante mungkin yang kepengen ngelihat keseksian Mas Teguh sepenuhnya gitu. Pasti dong. Sekarang kan di cover majalah dulu, bintang iklan baju-baju, t-shirt tuh Mas Teguh banyak banget. Kalau yang itu dilewatin aja lah. Net ya gitu. Iya, iya kan nggak enak ya nanti kalau kedengerannya. Tapi pasti ada ya Mas ya. Pasti. Ya asumsiin sendiri lah. Iya. Ingat nggak Mas Teguh dulu sempat jadi bintang video klip juga? Iya, sama Ayo Mas. istrinya. Siapa? Mas Willy Dosen Willy ya. Dosen, Betaria ya. Sonata. Kalau kalian tuh karaoke sing sama lagu lama, Iya, masih puter ada ya, lagu masih ada. seandainya itu Mas Teguh Yulianto itu. Iya, masih ada. Jadi asik banget pada masa itu Mas ya, menikmati kesuksesan. Nah, kesuksesan bisa membuat orang lupa daratan ya Mas ya. Mas Teguh kan film layar lebar banyak, mungkin honor juga tinggi. Pernah nggak Mas Teguh juga jadi, ya ini lupa nih duniawi, terjerumus ke pergaulan malam atau obat-obat terlarang atau seperti apa pada masa itu Mas? Pernah terjerumus. Ini maaf ya Mas ya pertanyaannya, ini mungkin pelajaran bagi anak muda. Kalau kalian sukses jangan melihat dari sisi suksesnya. Iya. Tetap kita punya pakem diri yang harus Iya. dipertahankan. Ya. Pernah nggak Mas? Aku malah kenal pertama kali dengan ekstasi ya. Yang dibilang Inek itu 96 kalau nggak salah. Itu pertama kalinya di Indonesia itu. Dan yang kenalin itu, aku nggak usah sebutin nama lah. Salah satu teman main dan punya nama banget. Ya. Terus yang paling nggak bisa lupa itu waktu itu di salah satu tempat hiburan di Glodok, daerah Glodok ya. Itu saya udah makan setengah tuh, terus kena ditawarin sama temennya mantan istri saya. Jadi itu kecil banget, warnanya hitam. Aku patah-patahin nggak bisa, itu namanya black heart. Jadi kalau yang tahu sekarang itu katanya dijilat-jilat aja, bukan ditelen. Bukan ditelen, itu aku telen. Collab dong Mas. Nah ini ngalamin pengalaman yang rohani nih. Ditelen gitu. Ah udahlah. Mikirnya kan kecil gini aja gitu loh.
tak telan gitu. Tak telan, nggak 15 menit itu kepala kayak diguyur air. Untung nggak selesai Ternyata ya. apa keringetnya itu sampai ngocor begitu, betul-betul ngocor banget. Tambah lama tambah lemah. Aku coba ke kamar mandi, cuci muka, maksudnya biar sadar gitu. Cuci muka, Nambah kencang. nggak bisa gitu. Aku balik tuh udah gontai, jalannya udah bener-bener gontai banget. Cari tempat duduk kayak begini kan mejanya bulat gitu, agak tinggian dikit ya. Dengan tempat duduknya yang bulat juga. Ini mantan istri saya udah teriak-teriak histeris. Tahu mungkin muka saya udah pucat kayak gimana iya. udah kayak. Itu udah nggak bisa, jadi tambah lemah kayaknya badan tambah lama tambah ringan gitu. Aduh, aku udah kayak mau ambruk nahan gitu. Jadi pas mau ambruk itu saya sempat ngeliat ke dance floor kan. Sempat ngeliat orang yang joget-joget. Di atasnya kepala orang yang joget-joget itu semua yang saya lihat itu ada kayak makhluk hitam yang hitam banget. Hitamnya itu lebih hitam daripada yang gelap, cuman gelap gitu. Hitamnya pekat banget. Joget-joget juga di atas kepalanya. Waduh. Itu setan-setan yang di situ kali ya. Nggak ngerti ya, itu mungkin Setan-setan di situ. sisi kegelapan dari manusianya Iya, mungkin yang ya. Si blengek gitu lah. Istilahnya masih gitu Takun. kan. Pas keluar udah hilang 1000%, sadaran kembali lagi benar-benar. Wih, Itu nggak puji Tuhan mungkin. banget itu, Itu Mas, nggak ya. mungkin. Itu nggak mungkin terjadi kalau memang bukan karena. Jadi pekerjaan dia. habis itu ya sudah jadi pelajaran Mas Iya, menjauhin gitu. makanya itu tentang narkoba cuman bisa ngomong lah. Ujungnya kalau nggak gila ya mati. Gitu. Tuh pelajaran bagi yang muda-muda, jauhin Ya, narkoba, dan- cintai film jadul, cintai kita. Oke, hore. Stop Eh. narkoba. Ya, stop narkoba. Berkarya, terus berkarya. Tuh Mas, aku mau ngebahas lagi. Kan Mas vakum 90-an tuh udah hilang habis itu Mas, habis sinetron udah mulai itu Mas Teguh menghilang. Tiba-tiba menghilangkan karena ada kejadian. Kenapa Mas? Kejadian kerusuhan 98. Oh, itu ke Bali itu Mas Teguh. Saya pindah ke Bali kan, karena saya pikir ya udah terlalu parah. Nanti Jakarta. kesempatannya kayak gimana, apalagi kita di bidang entertain mana bisa lagi. Iya, benar. Dan ini kejadian juga ya, ini bersyukur juga ya. Rumahku sendiri, tempatku aku tinggal itu di Jembatan 5. Oh, di belakang sini ya Mas. Jadi ya? pusatnya Pusatnya kerusuhan, kerusuhan di tempat situ. pusatnya kerusuhan. Dan tahu nggak, daerah sekitar itu dibakar, dijarah, di segala macam gitu. Jadi pada waktu itu kan memang gondrong juga ya. Jadi pas kerusuhan itu malam kita semua itu satu komplek jaga di depan sama yang jualan warung, hansipnya apa, jaga di tempat di Duri Selatan 6 gitu. Kita jaga di depan. Malam kan tambah rusuh tuh, tambah banyak yang lewat. Itu bersyukurnya mereka ngenalin muka saya gitu. Ngenalin. Jadi akhirnya iya minta tanda tangan Akhirnya engkau, minta aman foto-foto gitu dari ya. situ Mas. Mereka juga akhirnya ikutin jaga. Alhamdulillah. Akhirnya gini ya, bersyukur satu gang itu atau lewat mobil ya, satu komplek itu aman. Aman ya. Itu langsung Mas inisiatif pindah dari Besoknya Jakarta. 2 harinya saya langsung ke Bali. Bali. Sampai sekitaran tahun 2010 Mas Teguh comeback again kan di dunia film. Produksi ya itu aku. Itu Mas Teguh produsernya. Iya. Apa Ikut join. diperkosa setan ya judulnya. Ya, Masih diperkosa setan. dari Ikut judulnya join. kayaknya Mas Teguh mau mengembalikan cita rasa masa kejayaan Mas Teguh ya, diperkosa setan. Enggak ya, karena ruang lingkupnya kan berbeda ya. Jadi memang selama di Bali itu kita berusaha, kita berhasil gitu. Kita berhasil jadi cukup makmur lah, cukup makmur apa. Jadi pas waktu itu 2010 kita main ke Jakarta, ada orang yang ngajakin, ya udah. Cuman aku yang salah karena saya kurang pengalaman, bikin perjanjiannya kurang tepat, apa segala macam. Akhirnya walaupun film itu Lumayan laku sampai 400-500 ribu penonton, saya nggak dapat apa-apa, hilang kebanyakan ya.
Nah, tapi itu sebuah pengalaman. yang saya penasaran justru Mas ya, itu secara teknis kalau mungkin orang yang nggak ngikutin film lama mungkin nggak akan ada merasa kejanggalan, bukan janggalan dalam artian gimana. Itu produksi 2010 yang banyak yang komedi lucu-lucuan seksi gitu ya. Nah, Mas itu kayaknya itu di Google baca sutradaranya tuh Petrus Karangan. Tapi aku ngelihatnya tuh kayak itu Petrus Karangan ini sebenarnya sosok nama palsu atau memang itu ada orangnya, kayaknya memang itu Mas Teddy Rimba atau kayak gimana, masih kayak cara-cara Mas Teddy Rimba gitu-gitu. Sutradaranya siapa itu Mas? Petrus Karangan. Memang benar. Karangan itu ada beneran orangnya. Ada beneran? Iya. Memang ada. Bukan dari tahun 90-an yang nyaru nama gitu, bukan? Enggak. Dia tuh masuk orang KFT ya. Oh maaf Mas Petrus, soalnya kala itu memang ya siapa nih ya gitu, maaf Mas. Ya, memang itu ada orangnya. Kirain aku yang Mas Teguh yang kerjasama lagi sama sutradara yang zaman-zaman dulu. Ya. Gitu. Jadi kalau ini sekarang Mas Teguh kegiatannya lebih ke rumah tangga atau kerja atau ada kegiatan lain Mas sebelum ditutup? Saya sekarang lagi lebih lebih fokusin ke arah kerohanian ya. Saya lebih fokusin ke arah kerohanian dan gimana sih hidup yang bisa berguna bagi banyak orang, daerah saya atau bagi negara kayak gitu. Senang banget ya Mas berbagi cerita sama yang biasa Mas. Kalau seandainya kita mau closing Mas, pesan-pesan ke bintang muda sekarang, perfilman sekarang, harapan Mas Teguh ke depannya untuk perfilman Indonesia. Aku lihat perkembangannya bagus banget ya untuk perfilman Indonesia maupun sinetron. Ini satu yang paling sering terjadi ini kan narkoba. Ya, banyak artis yang terjerat narkoba. Kalau bisa janganlah stop narkoba. Hidup sehat, bersih, bersinar. Dan perfilman Indonesia semakin jaya. Perfilman Indonesia semakin maju. Dan jangan lupakan sejarah perfilman kita. Sejarah mau bagaimanapun intinya atau jalannya pada saat itu, tapi itu adalah satu perjalanan yang mungkin pada saat itu diperlukan untuk kita tetap bisa eksis sampai sekarang. Menyelamatkan bioskop-bioskop yang hampir gulung tikar pada masa itu Mas ya. Pada saat itu ya. Kalau enggak aku gulung tikar semua.